Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Wirayudi, NPM 10123049, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikatul ibadah. Hakikatul ibadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin pada materi hakikatul ibadah, yaitu pengertian hakikat dan ibadah, tujuan, fungsi, dan hakikat ibadah, dan macam-macam ibadah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hakikat dan ibadah. Yang pertama adalah pengertian hakikat. Istilah hakikat dalam bahasa Arab berarti esensi atau realitas. Dalam konteks diskusi agama dan spiritualitas, sering kali merujuk pada sifat-sifat atau esensi dari suatu hal, terutama dalam hubungannya dengan pemahaman seseorang tentang Tuhan, eksistensi, dan tujuan hidup. Selanjutnya, pengertian ibadah. Ibadah adalah istilah bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai ibadah atau pengabdian. Dalam Islam, istilah ini khususnya merujuk pada tindakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tindakan-tindakan ini mencakup praktik-praktik ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke tujuan, fungsi, dan hakikat ibadah. Tujuan ibadah. Yang pertama, memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Artinya, kesempurnaan sifat-sifat Allah tak terbatas, tak terikat syarat, dan meniscayakannya tanpa membutuhkan yang lain. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan, seperti kemungkinan untuk binasa, terbatas, bodoh, lemah, kikir, semena-mena, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapat berasal darinya, sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan. Yang keempat, menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak, mengakui bahwa Dialah yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri. Dialah yang berhak memerintah dan melarang kita, karena Dialah Tuhan kita. Kita semua wajib taat dan menyerahkan diri kepadanya sebab kita adalah hamba-Nya. Yang kelima, tidak ada sekutu baginya dalam masalah apapun yang kami sebut di atas. Dialah satu-satunya yang maha sempurna. Dialah satu-satunya yang maha suci dari segala celah dan kekurangan. Dan Dialah satu-satunya pemberi nikmat yang sebenarnya serta pencipta segala kenikmatan. Karena itu, segala bentuk syukur layak dipanjatkan hanya kepadanya. Dialah satu-satunya yang layak ditaati dan dijadikan tempat berserah diri secara tulus. Ketaatan kita kepada nabi, imam, pemimpin agama, ayah, ibu, atau guru harus kita lakukan dalam bingkai ketaatan kita kepadanya. Inilah sikap yang layak bagi seorang hamba di hadapan penciptanya yang maha agung. Sikap semacam itu hanya boleh dilakukan kepada Dia yang betul-betul nyata keagungan dan kebesarannya. Selanjutnya adalah fungsi ibadah. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan qudlu. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilaku dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menjandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya, ketika Al-Quran berbicara tentang sholat, ia menjelaskan fungsinya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang merugikan tersebut. Yang ketiga adalah melatih diri untuk berdisiplin. Adapun suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkan kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hakikat beribadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Kedua, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta, maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya. Adapun tanda-tandanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Yang pertama adalah sholat, kedua puasa, ketiga zakat, empat haji, kelima zikir, keenam tilawah, ketujuh dakwah, kedelapan amal jariah, kesembilan istighfar, kesepuluh berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silahkan sampaikan pertanyaan dan saran di kolom komentar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.